Eka Agis Navita, NIM 210401140104, jurusan PGSD dari kelas E Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ludovicus Baumann Swadu. Video kali ini bertujuan untuk melengkapi tugas pendidikan kewarganegaraan, yaitu sebagai tugas 2. Tugas kali ini yaitu mereview materi yang telah diberikan oleh Bapak Ludovicus Baumann Swadu. Dengan materi yang saya pilih untuk direview yaitu materi dalam pertemuan 2, Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, pertemuan 4, Identitas Nasional, dan pertemuan 5, Nilai dan Norma Konstitusional. Langsung ke pembahasan pertama pada materi pertemuan 2 dengan topik materi perkuliahan Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Dari materi Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam pertemuan 2, saya lebih mengerti dengan apakah yang dimaksud PKN itu secara etimologis. Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundangan berikut ini. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan pasal 37 secara terminologis. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politis diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, yaitu dengan adanya pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua. Jadi, pendidikan kewarganegaraan merupakan satu dari banyak materi pendidikan yang diharapkan mampu mengintegrasi sikap nasionalis, budaya, dan nilai-nilai Pancasila dalam setiap sikap dan perilaku setiap warga negara Indonesia. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kenegaraan, menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan sebagai warga negara Indonesia dalam diri para generasi muda penerus bangsa. Pendidikan kewarganegaraan harus dipadukan dengan penguasaan ilmu dan teknologi sehingga terciptalah generasi masa depan yang kelak bisa memberikan sumbangsi dalam pembangunan bangsa. Dapat dicermati bahwa Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf B menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Bahkan dalam UU 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi lebih ekspresif dan tegas dengan menyatakan nama mata kuliah kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib. Dikatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajarkan untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politik, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan, serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dalam negara Indonesia berbeda-beda tentu. Peran dan fungsi negara juga berbeda-beda pula. Oleh karena itu, mata kuliah PKN harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. PKN untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Oleh karena itu, kurikulum PKN selalu mengalami perubahan termasuk istilah, materi, metode, dan sistem evaluasinya karena harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan, iptek, perubahan masyarakat, dan tantangan global. Selain itu, perubahan mengenai istilah dan materi dipengaruhi oleh adanya penyesuaian dinamika dan tantangan sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini semua dapat dilihat dalam substansi kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang sering berubah dengan kepentingan negara. Jadi dapat diringkas bahwa pendidikan kewarganegaraan selalu menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu pembahasan 2 pada materi pertemuan 4 dengan topik materi perkuliahan identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari bahasa Inggris identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris national. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Demikian pengertian identitas nasional secara etimologis. Pengertian identitas nasional dari sudut yuridis, yaitu identitas nasional menunjukkan jati diri Indonesia, diantaranya yaitu bendera negara, yaitu sang merah putih dalam UUD 1945 pada bab 15. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, lambang negara yaitu Pancasila, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Pasal 35, 36A, 36B, dan 36C. Bagi bangsa Indonesia, jati diri dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan UUD 1945. Pancasila bukan hanya identitas dalam arti fisik atau simbol, tetapi Pancasila adalah identitas secara non-fisik, atau lebih tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian, sikap, dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia yang mencerminkan 5 nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Identitas terdiri dari dua macam, yakni identitas primer dan identitas sekunder. Identitas primer dinamakan juga identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksikan berdasarkan hasil pemikiran bersama secara historis. Khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional.
Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibentuk, disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena identitas nasional lahir kemudian bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki warga bangsa itu sendiri secara eksklusif. Jauh sebelum mereka memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan. Secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara, sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menurut sumber legal formal 4 identitas nasional pertama meliputi bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, bendera negara sang merah putih. Kedua, bahasa negara bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, daftar falsafah negara Indonesia. Jadi, Pancasila sebagai identitas nasional tidak hanya berciri fisik sebagai simbol atau lambang, tetapi merupakan identitas nasional, identitas non-fisik atau sebagai jati diri bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan terwujud sebagai kepribadian, identitas, dan keunikan bangsa Indonesia. Identitas penting bagi suatu negara bangsa. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dan dengan adanya identitas nasional, negara tidak boleh mengklaim kebudayaan bangsa lain dengan alasan budaya tersebut memang telah dijalankan oleh warga. Negaranya adalah suatu perbuatan yang sangat tidak patut dilakukan dan tidak diperbolehkan karena setiap negara memiliki budaya masing-masing sebagai ciri khas bangsanya, dan setiap budaya milik bangsa juga memiliki hak ciptanya masing-masing. Dan apabila kita mengklaim budaya milik negara lain, sama saja kita tidak memiliki jati diri bangsa, yaitu sebagai bangsa yang mencuri atau meniru atau menjiplak budaya milik bangsa lain. Selain apabila kita mengklaim budaya milik negara lain, sama saja rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, dan patriotisme kita sudah luntur karena tidak mencintai, mengembangkan, atau membanggakan budaya milik sendiri, tetapi malah mengklaim kebudayaan bangsa lain. Yang terakhir yaitu pembahasan 3 pada materi pertemuan 6 dengan topik nilai dan norma konstitusional. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pengertian secara etimologi atau kebahasaan. Dari bahasa Latin, kata konstitusi yang berasal dari constitutio, constituere, yang artinya membentuk istilah konstitusi pada zaman dahulu yang digunakan oleh Kaisar Romawi untuk memberikan perintah-perintah yang diketahui constitution principum
Sedangkan di Italia, konstitusi mengarah pada undang-undang dasar atau diritto costituzionale. Dari dalam bahasa Belanda, konstitusi disebut grondwet, yaitu yang menggambarkan ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan untuk membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Pengertian secara umum artinya yang dipahami dalam keadaan umum di berbagai wilayah negara. Konstitusi merujuk pada naskah atau dokumen yang di dalamnya termuat tentang keseluruhan peraturan-peraturan dasar tentang tata cara penyelenggaraan negara. Pendek kata, bahwa konstitusi menurut pandangan merupakan kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lambang-lambang yang tetap atau permanen dan yang menetapkan fungsi-fungsi serta hak-hak dan lembaga-lembaga permanen tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, peraturan perundang-undangan, dan konvensi. Konstitusi dalam arti sempit berupa undang-undang dasar. Konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Konstitusi berfungsi 1. Membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenangnya terhadap rakyatnya. Yang kedua, memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat dan cita-citanya. Yang ketiga, dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Yang keempat, menjamin hak-hak asasi warga negara. Hal-hal yang dimuat dalam konstitusi atau UUD sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Yang kelima, memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar dan tertulis. Yang lazim disebut undang-undang dasar dan terdapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis, misalnya negara Inggris, Israel, dan Selandia Baru. Atas dasar kenyataan demikian, konstitusi dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban kekuasaan dan fungsi-fungsi dari berbagai institusi pemerintah, meregulasi hubungan antara mereka, dan mendefinisikan hubungan antar negara dan warga negara. Dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Yang pertama, konstitusi dalam arti sempit adalah suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Kemudian yang kedua yaitu dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, perbedaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di samping itu, dalam tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap
dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir. Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Awal proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 kali tahapan, yakni pada Sidang Umum MPR 1999, Sidang Tahunan MPR pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Hal ini terjadi karena materi perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Hal ini berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman pada materi rancangan yang telah disepakati sebelumnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusional suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Konstitusi dengan peraturan dapat kita samakan karena memang ada hal yang dilarang dan juga diperbolehkan yang sama-sama ada dalam peraturan maupun juga konstitusi. Tapi ada juga peraturan yang bukan konstitusi, seperti peraturan dalam suatu suku yang tidak masuk dalam UUD atau konstitusi. Dan pastinya semua negara memiliki konstitusi nasional karena konstitusi berfungsi mengatur tujuan dan negara tersebut agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi memegang peranan yang sangat penting karena suatu negara bisa mencapai tujuan yang sudah diharapkan serta dapat mengatur penyelenggaraan pemerintah suatu negara. Tanpa adanya konstitusi, suatu negara akan hancur atau berkembang tidak semestinya. Dan juga jika negara tidak memiliki konstitusi serta aturan, maka akan terjadi perpecahan dan pemerintah akan menyalahgunakan kekuasaan rakyat. Fungsi konstitusi juga berbeda di setiap negara, tergantung dengan kebijakan dan negara tersebut. Secara umum, konstitusi dan negara adalah dua lembaga yang tidak bisa dipisahkan karena setiap negara memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar seperti halnya Inggris. Namun bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi, karena konstitusi dapat berupa hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Sekian review dari saya pada video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.